Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Andren Fajar Kusuma Dewi, SPKJ, sebagai supervisor dalam paparan modul R3 kami. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah berkenan hadir dalam paparan kami pada kali ini. Pada modul R3 kali ini, kami akan memaparkan modul tentang psikoterapi, psikodinamika, yaitu working group dan mentalisasi. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mampu memahami psikoterapi, psikodinamika dalam working group dan mentalisasi. Dengan pendahuluan, dalam psikoterapi psikodinamika, konsep working group dan mentalisasi sendiri itu memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pasien memahami dan mengatasi konflik internal mereka. The working group sendiri mengacu pada proses mendalam di mana pasien dan terapis bekerja sama untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik emosional yang mendasari. Sementara itu, mentalisasi sendiri yaitu kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan perilaku sendiri dan orang lain berdasarkan keadaan mental seperti pikiran, perasaan, dan keinginan. Untuk definisinya sendiri, itu working through itu adalah suatu proses di mana pasien dan terapis secara bersama-sama mengeksplorasi dan memproses pengalaman emosional yang sulit. Proses ini melibatkan pengulangan dan refleksi terhadap pengalaman masa lalu, perasaan, dan pola perilaku yang berulang. Dengan tujuan, yaitu untuk membantu pasien mencapai pemahaman yang lebih penting dari diri mereka, mengurangi ketegangan emosional, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tahapan-tahapan working itu sendiri ada secara garis besar ada empat, yaitu pertama identifikasi konflik bawah sadar, eksplorasi dan interpretasi, menghadapi resistensi serta integratis wawasan. Untuk identifikasi konflik bawah sadar sendiri itu pasien seringkali tidak mencari konflik psikologis yang mendasari masalah mereka itu apa. Sehingga konflik ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, trauma, hubungan dengan orang tua, ataupun pengalaman yang belum terselesaikan. Terapis menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan pengamatan pola perilaku untuk mengidentifikasi konflik ini. Untuk pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas mencontohkan tentang eh, pada seorang klien dengan anoreksia nervosa. Ini juga klien yang pernah rawat bersama dengan kita yang pernah kami ajukan juga di seminar nasional yang insya Allah nanti di tanggal 21-22 Februari kami majukan lagi di seminar PNI di Solo. Misalnya dengan seorang anoreksia nervosa mungkin memiliki konflik yang mendalam tentang kontrol dan harga diri yang berakar dari hubungan keluarga. Yang kedua itu eksplorasi dan interpretasi. Setelah konflik bawah sadar itu teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi bagaimana konflik tersebut memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku pasien. Terapis bisa memberikan interpretasi terhadap pola hubungan pasien, transferensi, dan mekanisme pertahanan yang digunakan pada pasien untuk menghindari emosi yang sulit. Dalam kasus ini tadi, yaitu kasus nervosa ini, misalnya pasien mungkin menjadi bahwa pola makan yang terkait dengan kebutuhan dan merasa berharga atau dihargai orang lain. Pasien ingin terlihat lebih cantik ataupun terlihat lebih ideal di mata pasien atau mata orang lain. Yang ketiga itu menghadapi resistensi. Perubahan seringkali sulit karena individu memiliki mekanisme pertahanan yang kuat untuk menjaga status quo-nya. Sehingga resistensi berupa penyangkalan, pengalihan, perasaan tidak nyaman saat membahas topik tertentu, dan bahkan keengganan untuk melanjutkan terapi. Dalam hal ini, terapis membantu pasien menghadapi resistensi ini dengan menciptakan lingkungan yang aman, suportif, serta secara bertahap mendorong mereka ataupun pasien untuk mengakui dan menerima emosi yang sulit. Misalnya pada kasus ini, pasien mungkin merasa kehilangan seperti mereka mulai apa namanya tidak mau makan, makannya pilih-pilih, melakukan olahraga yang berat tanpa eh, dikontrol oleh ataupun didampingi oleh profesional sehingga bisa menjadi titik resistensi dalam terapi. Biasanya juga pasien melihat ini di media sosial, apalagi pada zaman sekarang media sosial sangat gampang ataupun sangat mudah untuk diakses. Integrasi wawasan itu pada tahap ini pasien mulai menerima dan menginternalisasi wawasan yang diperoleh sama menjalani terapi.
Bahasan ini tidak hanya dipahami secara intelektual, tapi juga mulai diintegrasikan dalam cara mereka merespon emosi dan situasi kehidupan sehari-hari. Dengan latihan berulang, pasien belajar untuk mengerti pola lama yang meladatif dengan pola yang lebih sehat dan fungsional. Dalam konteks anoreksia nervosa sendiri, pasien mungkin mulai memahami bahwa nilai diri mereka tidak hanya bergantung pada kontrol terhadap makanan atau tubuh mereka, tapi juga pada aspek lain dalam hubungan seperti hubungan sosial, pencapaian dan spiritualitas. Untuk mentalisasi sendiri itu adalah suatu kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan perilaku diri sendiri dan orang lain berdasarkan keadaan mental seperti pikiran, perasaan, dan keinginan. Ini adalah keterampilan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan memahami dinamika interpersonal. Mentalisasi sangat penting dalam psikoterapi psikodinamik karena yang pertama itu meningkatkan hubungan terapeutik. Dengan memahami dinamika emosional, pasien dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan terapisnya. Yang kedua adalah mengurangi konflik. Kemampuan untuk mentalisasi membantu pasien mengurangi konflik interpersonal dengan meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang terakhir, mendukung proses terapi. Mentalisasi memungkinkan pasien untuk lebih terbuka dalam berbagai pengalaman dan perasaan yang mendukung proses terapeutiknya itu sendiri. Kemajuan dari pasien tersebut. Aspek-aspek mentalisasi sendiri dari sama seperti walking tour tadi itu dari empat aspek. Yang pertama adalah kesadaran diri, pemahaman terhadap orang lain, pengaruh pengaturan emosi serta interaksi sosial. Untuk kesadaran diri itu kemampuan individu untuk mengenali pikiran, perasaan, dan motif yang mendasari perilaku sendiri. Dari ini mungkin seorang untuk lebih reflektif terhadap tindakan dan reaksi emosionalnya. Misalnya pada pasien anoreksia nervosa, pasien bisa mulai menyadari bahwa dorongan mereka untuk membatasi makan bukan hanya soal berat badan, tapi juga tentang perasaan tidak aman dan kurangnya kontrol dalam aspek lain di kehidupan. Misalnya dapat penyakit-penyakit lain dapat mengganggu dari pasien tersebut. Pemahaman terhadap orang lain yaitu pasien eh, memiliki kemampuan untuk memahami bahwa orang juga memiliki pikiran, emosi, dan perspektif yang berbeda, membantu meningkatkan empati dan hubungan personal yang lebih sehat. Misalnya pasien mungkin awalnya berpikir bahwa keluarganya ataupun terapis memaksa mereka makan sebagai bentuk kontrol. Tapi dengan meningkatkan mentalisasi, mereka bisa menyadari bahwa orang-orang yang di sekitar mereka sebenarnya peduli dan ingin membantu. Misalnya pada pasien ini kan awalnya tidak mau makan makanan di rumah sakit, tapi kita dengan kita penyampaian kita terangkan, kita dampingi secara komprehensif, pasien akhirnya sudah mau makan, pasien sudah bisa mau makan apapun yang kita berikan, sehingga kita targetnya adalah berat badan pasien bisa naik, dan pasien bisa mengikuti aktivitasnya seperti biasa kala. Pengaturan emosi sendiri, kemampuan untuk mengenal, memahami, dan mengelola emosi secara adaptif. Mentalisasi membantu individu dalam menghadapi emosi negatif tanpa harus menekan atau bereaksi secara impulsif. Misalnya, pasien ini mengalami kecemasan berlebihan terhadap makanan yang manis-manis tadi, sehingga dapat belajar cara menenangkan diri dengan teknik regulasi emosi seperti mindfulness ataupun refleksi diri, sehingga pasien sudah bisa menerima ataupun ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini pasien hindari. Interaksi sosial yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat dengan memahami dinamika emosional dan interaksi sosial. Orang dengan gangguan makan atau gangguan pribadian sering mengalami kesulitan dalam interpersonal ini. Akibatnya, pola pikir yang terlalu kaku, kaku dan penuh kecurigaan. Misalnya, pasien ini bisa mulai memahami bagaimana pola pikirnya yang terlalu perfeksionis dan takut akan menilai orang lain, sehingga mengurangi hubungan sosialnya. Pasien jadi tidak punya teman, tidak ada tempat bercerita, ataupun pasien takut untuk bercerita kepada terapis ataupun pada keluarganya seperti yang awal-awal pasien ini alami saat dirawat. Untuk integrasi walking talk dan mentalisasi itu, kedua konsep ini saling melengkapi dalam proses terapi psikodinamika. Walking talk sendiri yaitu membantu pasien mengatasi konflik internal melalui eksplorasi, mendalam, dan integritas wawasan baru. Sementara itu, untuk mentalisasi meningkatkan kemampuan pasien untuk memahami dan menginterpretasikan keadaan mental diri sendiri dan orang lain. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, terapi dapat membantu pasien mencapai perubahan yang lebih komprehensif dan bertahan lama dalam pola pikir, perasaan, dan perilaku mereka.
Pendekatan ini juga tuh saling melengkapi dan saling mendukung, eh, seperti meningkatkan efektivitas terapi, menggabungkan eksplorasi mendalam, dan kemampuan untuk pengalaman emosional. Juga dapat membantu pasien dalam mendukung perubahan perilaku yang lebih stabil, karena pasien tidak hanya memahami akar masalah, tetapi juga bisa mengelola emosi dan integrasi sosial mereka dengan baik lagi. Mungkin aplikasi pada pasien yang kami rawat dengan anoreksia nervosa itu dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi konflik bawah sadarnya, melatih pasien untuk memahami reaksi emosional mereka sendiri dan respon orang lain, membantu pasien menghadapi resistensi terhadap perubahannya, misalnya menyadari bagaimana pola pikir mereka terbentuk dan pengalaman masa lalu, bagaimana orang melihatnya, serta mengintegrasikan wawasan baru dalam kehidupan sehari-hari, termasuk konteks hubungan sosial, keagamaan, strategis, dan coping yang lebih sehat lagi. Untuk hubungan antara working drop dan mentalisasi, kedua konsep ini saling melengkapi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu memberikan struktur eksplorasi konflik emosional, sementara mentalisasi membantu pasien memahami dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Dengan meningkatkan kemampuan mentalisasi, pasien dapat lebih efektif dalam proses working drop-nya sendiri, yang pada gilirannya nanti dapat memperdalam pemahaman mereka tentang diri sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Sehingga kesimpulannya yaitu walking talk dan mentalisasi ini adalah dua konsep kunci dalam psikoterapi psikodinamik yang membantu pasien mengatasi konflik emosional dan meningkatkan kesehatan mental. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini, pasien diharapkan dapat mencapai wawasan yang lebih dalam ataupun lebih baik tentang diri mereka dan hubungan mereka, yang dapat pada akhirnya mengarah pada perubahan positif dalam hidup mereka. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya mohon izin dan arahan dan masukannya dokter, Mas dan Mbak, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.